selamat datang di channel kita yang penuh pengetahuan. Hari ini kita akan membahas pengantar ilmu administrasi yang sangat penting untuk dipahami. Mulai dari pengertian menurut ahli, ruang lingkupnya, sampai fungsinya. Simak sampai selesai agar kita tidak ketinggalan informasi penting. Pertama, mari kita bahas pengertian administrasi. Banyak ahli yang memberikan definisi berbeda, tapi semuanya mengarah pada hal yang sama, yaitu proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa definisi menurut ahli terkenal. Menurut Henry Fayol, administrasi adalah serangkaian aktivitas merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengontrol sumber daya agar tujuan organisasi tercapai. Frederick Guthrie menyederhanakan definisi dengan konsep atau kata Outcrop, yaitu planning, merencanakan, organizing, mengatur, staffing, menyiapkan staff, directing, memimpin, coordinating, menyelaraskan, reporting, melaporkan, dan budgeting, membuat anggaran. Herbert Simon lebih fokus pada keputusan. Menurutnya, administrasi adalah proses membuat keputusan yang rasional dalam penggunaan sumber daya terbatas. George Terry mengatakan bahwa administrasi adalah proses menentukan dan mencapai tujuan melalui tindakan orang lain. Singkatnya, administrasi adalah proses terstruktur untuk mengelola sumber daya agar tercapai dengan efektif. Singkatnya, administrasi adalah proses terstruktur untuk mengelola sumber daya agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi, yaitu mencakup apa saja yang termasuk dalam administrasi. Berikut adalah poin-poin utamanya. Administrasi umum meliputi semua aktivitas pengelolaan dalam organisasi baik swasta maupun publik. Administrasi organisasi mengenai pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan hubungan antar anggota. Administrasi sumber daya manusia menyangkut rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan tenaga kerja. Administrasi keuangan mengenai pengelolaan uang, anggaran, dan laporan keuangan. Administrasi informasi menyangkut pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran informasi yang dibutuhkan organisasi. Administrasi sarana dan prasarana mengenai pengelolaan tempat kerja, peralatan, dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Jadi, ruang lingkup administrasi sangat luas, mencakup semua aspek yang dibutuhkan agar organisasi berjalan lancar. Sekarang kita akan membahas fungsi administrasi, yaitu tugas-tugas inti yang harus dilakukan dalam proses administrasi. Umumnya, fungsi administrasi dibagi menjadi 4 atau lebih sesuai definisi ahli. Mari kita bahas yang paling umum. Merencanakan atau planning, menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus diambil agar tujuan tercapai. Tanpa rencana, organisasi akan hilang arah. Mengatur atau organizing, membagi tugas, menetapkan wewenang, dan menyusun hubungan kerja antar anggota agar kerja bisa berjalan terkoordinasi. Memimpin atau mengarahkan, berikan tujuan, dorongan, dan bimbingan kepada anggota organisasi agar mereka bekerja sesuai rencana. Ini melibatkan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Mengontrol atau controlling, memeriksa apakah kerja telah sesuai rencana dan tujuan. Jika ada penyimpangan, segera diambil tindakan perbaikan. Beberapa ahli menambahkan fungsi lain seperti menyelaraskan, menyediakan staf, melaporkan, dan membuat anggaran, yang semuanya termasuk dalam konsep Outcrop yang kita bahas tadi. Baiklah, itu dia pengantar ilmu administrasi yang kita bahas hari ini. Ringkasannya, pengertian administrasi adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup administrasi sangat luas, mencakup administrasi umum, organisasi, SDM, keuangan, informasi, dan sarana prasarana. Fungsi merencanakan, mengatur, memimpin,
dan mengontrol. Dan tambahan login sesuai OSCRAP. Administrasi sangat penting karena tanpa itu tidak ada organisasi yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien, baik itu perusahaan, lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga ingin mempelajari ilmu administrasi. Jangan lupa juga tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kamu tanyakan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.